Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri bi arbabil hijah. Sallian ala Nabi Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabihi dawil huda. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Wa fi hadhil fursa sa'ida yasurruni an aqula lakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, bagi kita ini yang berumur 40 tahun ke atas, sekarang ada gejala yang kadang-kala mengurut dada kita, bahwa anak bangsa, anak umat itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam menggunakan jalan raya. Kalau kita sudah tua adalah sudah merasai bagaimana hidup pahit getirnya hidup di dunia ini. Berlebih kalau kita itu yang selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anak-anak yang masih kecil itu dia besok akan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa. Ini perlu dipikirkan. Pemikiran-pemikiran ini juga itu sedang dipikirkan dan diberlakukan di negara-negara yang non-muslim seperti Jepang. Nyawa manusia, otak pemikiran manusia, generasi anak bangsa itu sangat dilindungi. Hamba Allah, sebagai contoh bahwa Indonesia ini mempunyai suatu regulasi hukum berlalu lintas. Untuk naik kendaraan itu ada batasan umur, harus ada SIM-nya. Untuk memperoleh SIM itu ada KTP, dan memperoleh KTP itu ada umurnya tersendiri, aturan tersendiri. Sementara itu kita lihat, bahkan tidak boleh kita pungkiri juga keluarga besar IAIN Araniri yang melepaskan biasa-biasa saja. Ini satu persoalan besar yang perlu kita maju ke depan, dicermin dalam membina masyarakat di Kota Langsa ini. Maka sekiannya si anak itu yang kecil itu setiap pagi itu diberi seperti tentara dan polisi berdiri, yang mereka yang sudah dilatih di cermin besar. Apakah mulai berangkat ini aku menjadi orang pelanggar hukum atau tidak? Itu setahu saya polisi dan tentara model dulu. Sekarang nggak tahu saya. Anak kita gitu saja kan. Apakah kamu tidak mau keluar rumah ini menjadi orang yang baik, tidak bandel, tidak melanggar aturan? Salah satu adalah aturan berlalu lintas. Ini dalam upaya untuk melindungi mereka. Saya pernah ditantang. Pada setahun saya ditugaskan oleh Kementerian Agama melalui lembaga saya kerja dulu IAIN Araniri untuk melakukan dialog medium Islam dari Jerman. Saya seorang para pendeta mengatakannya, Fauzi, apakah Islam itu ada ayat dalam Islam itu yang mengatur tentang masalah lalu lintas? Ya, saya katakan. Wirhaben, kami mempunyai. Jadi saya jelaskanlah apa itu. Jangan saya tambah lagi menantang mereka. Warum, kenapa? Dibilangnya bahwa orang Arab itu banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Oh, saya katakan Arabir kulturil itu urusan budaya Arab. Islam kulturil Islam. Virgin from Indonesia, kami dari Indonesia, kami menghormati. Islam kami bukan Islam budaya. Quran hadis. Salah satu Quran ayat adalah mengatakan
wala tamshi fil ardi maraha. Ini kita lihat sendiri bahwa pada surah Luqman kita tahu dia seorang, ada mengatakan nabi, ada mengatakan wali Allah. Tapi kalau kami dari pendidikan Islam lihat filosof pendidikan Islam, sama seperti Ibnu Khaldun, dalam mendidik anak itu ada faktor psikologi, al-ilmun nafsiyah, untuk mempelajari tingkah laku, bagaimana mengarahkan tingkah lakunya yang baik. Ada yang namanya sosiologi, al-ilmu ijtimaiyah, al-ulum al-ijtimaiyah, kemudian pendidikan, psikologi pendidikan. Itu mengarahkan si anak, psikologi itu kita baca inti daripada psikologi pendidikan itu mengarahkan supaya si anak satu sama lainnya ingin berteman, pertemanan bukan permusuhan. Guru dengan guru berteman bukan permusuhan. Dusun dengan dusun dia cari kesamaan, bukan ada di situ yang menjurus kepada kebalikan dari persamaan, egoistik dan sebagainya. Dan wali murid dengan lingkungan Wijaya Mandala pendidikan itu ada itu, dan lain-lainnya. Ini banyak tuh pemikiran daripada Luqman ini. Salah satunya beliau menasihatkan kepadanya, wala tamshi fil ardi maraha. Marha ini asal katanya wala tamshi fil ardi fil marahai. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam posisi kamu bersenang-senang, ya fauqa adah kata orang Arab itu. Di luar bersenang-senang banget kalau bahasa anak gaul sekarang itu. Ya. Jadi dibuang alif alfi jadi marha, seperti dalam kitab Dayah Pesantren al-taharatu lughatan. Bermula tahara itu dia menurut lurat. Menurut lurat bla 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 kata fil at-taharatu fil lughati jadi lughatan. Itu kita kembali kepada dalam kajian, nanti sudah tahu sendiri bagi yang dari Fakultas Hukum Syariah dan yang dari urusan bahasa Arab. Al-marha itu terlihat di dalam kamus. Al-marha farqun fawqa adah, itu bahasa lughatan. Wa istilahan, katakan orang kharaja marhar rajulu istadda farhuhu, bersangatan, berlebihan, luar biasa kegembiraannya, wa nasyatuhu dan aktivitasnya, hatta jawaza al-qadra, sampai melampaui daripada al-qadra, kemampuan. Si anak secara psikologi itu umurnya itu kemampuannya itu masih terbatas. Kalau senang-senang berugal-ugalan dengan penuh tanpa ada perkiraan, memang belum cukup umur, dia akan jawaza al-qadra, melampaui. Dia melanggih kata Aceh, melanggar daripada kemampuan yang ada, timbul kefatalan. Sementara kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian masalah kunut itu terlepas daripada letak di mana Nabi tidak ada dan sebagainya, itu persoalan lain. Kita berbicara ini adalah dalam perspektif etik. Perbedaan itu lain. Apa sunang subuh, membaca tidak baca, itu lain persoalan itu. Tapi di situ ada nilai-nilai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa lain supaya kita dan anak kita selalu, Allah begitu anak kita lahir ini. Jadi sudah ada catatan kita fi kitabim marqum, pada buku catatan. Kalau kita ini di Indonesia PNS atau polisi Polri itu sudah ada ditulis di pusat pendataan itu, NIP-nya dan sebagainya.
Itu berhubungan dengan itu. Sekarang lebih lancar lagi dengan model, sudah ada model baru, bukan seperti dulu. Kita juga anak kita itu. Jadi Allah sudah menciptakan kita, sudah tahu dari A sampai mau mati, dah tahu dah. Memang ciptaan beliau kok. Kadang-kadang di situ udah tahu ada hal-hal yang kurang beres, timbul kecelakaan dan sebagainya. Maka disuruh doa. Doalah yang bisa meluruskan kembali. Doa yang bisa meluruskan kembali. Itu catatan kita yang ada di dalam. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Allah itu kan pencipta segalanya. Dia itu qadim kalau dalam perspektif tasawuf, tauhid dan fikah. Sedang dikembangkan oleh daya untuk mencari solusi moral anak-anak umat, anak bangsa Indonesia di Aceh ini. Itu kan Allah SWT itu qadim. Selain qadim, dalam tauhid baharu. Itu catatan Allah Ta'ala Lauhul Mahfuz baharu. Kalau kita berdoa terus ya, istada'a yastad'u, ini akan diberikan jalan baik. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, dalam menghadapi persoalan ini yang setali kita lihat bersama kita, khususnya di Cotgala ini dan di kemasjidan ini harus diberilah pemahaman secara mendalam kepada anak-anak. Ya, berapa orang yang hancur, berapa orang yang menjadi kefatalan, itu karena faraha. Makanya orang Arab kita lihat itu, kalau dilihat fariha al-mahar, anak kuda itu melompat-lompat, anak lembu si kecil melompat-lompat. Maka di Aceh dulu mengatakan haram mengikat induk lembu yang ada di pinggir jalan yang punya anak. Kena lompat-lompat itu hancur orang naik sepeda dan dulu dan jalan kaki. Karena tak tahu dia. Moga-moga dengan kajian kita ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat dari kefatalan berlalu lintas. Anak kita juga selamat dari sikap yang membuat orang lain fatal dan dirinya sendiri. Inilah yang kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau si anak kita itu dapat menabrak orang lain, dia dalam keadaan normal bisa salat, tapi gara-gara dia ada kefatalan, enggak hancur geger kepala, enggak bisa beribadat, itu dosa itu tetap tanggung pada si anak. Sebelum si anak besar, dosa itu sama orang tuanya. Jangankan kita menanggung dosa orang lain, dosa kita sendiri pun belum kita tahu. Ini dalam perspektif etik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yajma'una fi hadha al-makan al-mubarak qasidina li adai salatil jum'ah al-mafruḍah alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Fi ayatil ukhra qala jalla jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qadir karimun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhum
كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ولذكر الله أكبر